Sebelum lanjut, Mimin benar-benar bersyukur atas setiap donasi yang kalian berikan. Dukungan ini bukan hanya soal materi, tapi juga semangat untuk terus melangkah dan berkembang. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan channel ini. Pada malam harinya, Tae Seok dan Min Seong pergi ke sebuah restoran. Saat mereka masuk, seorang chef menyambut mereka. Selamat datang. Mereka kemudian duduk di sebuah meja. Min Seong berkata, Pak, tolong berikan kami menu, dan untuk minumannya kami pesan yang bernama Ganbare Oyaji. Chef itu mengangguk. Baik, silakan lihat menunya terlebih dahulu. Tae Seok berkata, nama minumannya unik juga, Ganbare Oyaji. Min Seong tersenyum kecil lalu berkata, minuman ini cukup populer, baik di Jepang maupun di Korea. Biasanya diminum para pria parubaya yang bekerja keras. Mungkin namanya diambil untuk memberi semangat bagi mereka. Harganya juga lumayan terjangkau, sekitar 33.000 won. Tae Seok mengangguk. Ah, begitu. Ia lalu memanggil pelayan. Pak, tolong buatkan kami okonomiyaki. Pelayan itu menjawab, baik, pesanan akan segera kami siapkan. Beberapa saat kemudian, makanan mereka pun dihidangkan. Min Seong tersenyum puas. Ini yang paling mantap. Cocok sekali kalau dipadukan dengan sake. Tae Seok menatapnya sejenak, lalu berkata, senior mengajak saya minum seperti ini, pasti ada yang ingin dibicarakan, kan? Min Seong tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Tae Seok dalam diam. Tae Seok mengernyit. Kenapa Anda menatap saya seperti itu? Ada apa? Min Seong akhirnya berkata pelan, tidak usah pura-pura. Kau pasti tahu apa yang ingin aku katakan. Jadi bagaimana? Kau mau bekerja sama denganku atau tidak? Tae Seok terdiam. Min Seong menuangkan sake ke gelasnya. Minuman ini memang bikin lagi, tuangkan lagi. Tae Seok menurut, lalu berkata, cepat sekali minumnya. Pelan-pelan saja. Min Seong menghela napas. Sampai sekarang kau belum mengatakan apa yang ingin ku dengar. Tae Seok menunduk sedikit. Maafkan saya. Min Seong menatapnya lagi. Kenapa kau begitu ingin masuk Departemen Perencanaan Strategis? Tae Seok menjawab dengan tenang, wajar kalau seseorang punya mimpi. Departemen itu berada langsung di bawah presiden. Itu pusatnya Elsung, tempat berkumpulnya orang-orang terbaik di Korea. Saya ingin menjadi salah satunya. Min Seong tersenyum tipis. Sekarang mungkin terlihat seperti surga. Memang, itu tim elit Elsung. Tapi, apa benar itu surga? Tae Seok terdiam sejenak. Ia teringat pada sistem yang pernah muncul, tentang masa kerja panjang dan potensi pendapatan yang sangat besar. Min Seong melanjutkan, daripada bekerja di bawah presiden, kenapa tidak hidup lebih mandiri? Sebagai laki-laki, bukankah seharusnya kau mengejar mimpimu sendiri? Tae Seok langsung menimpali, tapi sekarang senior juga bekerja di Elsung. Min Seong tertawa kecil. Untuk sekarang, iya, tapi siapa yang tahu masa depan? Bisa saja suatu hari nanti aku jadi direktur, atau bahkan presdir di perusahaanku sendiri. Tae Seok menatapnya. Jadi senior mau keluar dan membangun perusahaan sendiri, lalu ingin mengajak saya. Min Seong mengangguk. Dulu mimpiku sederhana, menghasilkan banyak uang dan hidup mandiri. Tae Seok menarik napas pelan. Saya juga punya mimpi, dan saat ini, mimpi saya adalah masuk ke Departemen Perencanaan Strategis Elsung. Min Seong menggeleng pelan. Ternyata sulit juga meyakinkanmu. Maaf, senior, jawab Tae Seok. Kalau saya gagal masuk ke sana, saya akan kembali ke sales. Min Seong mengernyit. Kenapa kau berpikir akan gagal? Tae Seok tersenyum tipis. Latar belakang pendidikan saya tidak bagus. Apa mungkin tim elit seperti itu menerima orang seperti saya? Min Seong menatapnya serius. Kau punya kemampuan yang lebih dari cukup untuk menutupi kekurangan itu. Di Elsung, mungkin hanya kau yang pernah jadi rookie terbaik sekaligus sales terbaik. Ia lalu berdiri sambil mengambil jaketnya. Ayo, kita lanjut ngobrol di luar. Beberapa saat kemudian, di luar restoran, mereka berjalan berdampingan di trotoar yang mulai sepi. Tae Seok berkata pelan, saya sudah memutuskan, untuk menjadi mentor di pusat pelatihan untuk tugas berikutnya. Min Seong menoleh. Menjadi mentor itu bukan tugas sembarangan. Berarti Departemen Perencanaan Strategis sudah mengakui kemampuanmu. Tae Seok tersenyum tipis. Saya dengar dulu senior juga pernah jadi mentor. Jadi, saya hanya mengikuti jejak Anda. Min Seong terkekeh pelan. Atau kita langsung kerja bareng saja di bagian sales. Dengan kemampuan kita, hasilnya pasti luar biasa. Tae Seok menggeleng ringan. Senior pasti bisa melakukannya dengan baik, bahkan tanpa saya. Lagi pula selama ini Anda sudah melakukannya dengan sangat baik. Min Seong menghela napas. Sendirian itu ada batasnya. Aku butuh partner yang teliti seperti kamu di sampingku. Kamu pasti paham maksudku. Tae Seok menjawab tenang, kalau begitu, carilah partner lain yang sama bagusnya dengan saya. Min Seong terdiam sesaat, lalu menghela napas panjang. Hah. Ia kemudian mengangkat tangan. Taksi. Sebuah taksi berhenti di depan mereka, dan Min Seong langsung masuk. Tae Seok sedikit membungkuk. Hati-hati di jalan, senior. Dari dalam mobil, Min Seong berkata, ingat ya, kau sudah janji. Kalau kau tidak berhasil masuk Departemen Perencanaan Strategis, kita akan kerja bareng. Mobil itu pun perlahan menjauh.
Dalam hati Tae Seok bergumam, karena senior bicara seperti itu, aku jadi merasa bersalah. Berkat beliau, aku belajar banyak tentang sales. Tuan Kim Min Seong, aku benar-benar berterima kasih. Kalau kita bertemu lagi nanti, aku akan datang dengan versi diriku yang lebih baik. Keesokan harinya, Sekretaris Song menelepon Han Wol. Maaf, hasil tes DNA menunjukkan tidak ada hubungan darah. Han Wol terdiam sejenak. Begitu ya, sayang sekali. Padahal sudah sampai tahap pemeriksaan. Sekretaris Song berkata, saya juga minta maaf sudah merepotkan Anda. Kalau saja dulu ada petunjuk nama, mungkin kita tidak perlu sampai tes seperti ini. Apakah sering terjadi anak panti asuhan tidak mengetahui nama aslinya? Han Wol menjawab, mungkin karena usianya masih sangat kecil. Bahkan teman saya yang masuk panti asuhan bersamaan, dia juga tidak ingat namanya. Namanya sekarang Hun Gon. Sekretaris Song langsung tertegun. Benarkah? Saya ingin bertemu dengannya. Di mana dia sekarang? Beberapa hari kemudian, di sebuah kafe. Sekretaris Song duduk berhadapan dengan Ibu Tae Seok. Hai Jung. Senang bertemu dengan Anda. Nama saya Song Chang-sik. Hai Jung menjawab dengan dingin, seperti yang sudah Anda dengar, Hun Gon sudah meninggal. Saya tidak tahu siapa Anda sebenarnya, tapi ini bukan urusan kami lagi. Baru sekarang kalian ingin tes DNA. Sekretaris Song tetap tenang. Mencari keluarga yang hilang bukan hal sepele. Tolong izinkan kami melakukan tes. Klien kami sangat menginginkannya. Hai Jung menghela napas berat. Suami saya hidup susah. Anak yang dibuang puluhan tahun lalu tiba-tiba dicari, tapi orangnya sendiri tidak mau menunjukkan wajah. Bagaimana saya bisa percaya? Bisa saja kalian penjahat. Sekretaris Song menunduk sedikit. Maaf, saya tidak bisa menjelaskan semuanya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Hai Jung membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah baju yang dibungkus plastik, lalu meletakkannya di atas meja. Baju itu tampak lusuh, dengan bercak darah yang sudah mengering. Ini pakaian suami saya saat kecelakaan, katanya pelan. Tapi saya tidak percaya dia mengalami kecelakaan karena kecerobohan. Ia menatap Song dengan tajam. Itulah kenapa saya menyimpannya sampai sekarang, sebagai bukti. Sekretaris Song tampak terkejut. Jadi maksud Anda, ada seseorang yang sengaja menyebabkan kecelakaan itu? Hai Jung menjawab dengan ragu, saya masih tidak yakin, tapi kematiannya terasa tidak masuk akal. Padahal dia adalah orang yang sangat mementingkan keselamatan. Jadi saat dia dibilang meninggal karena kecelakaan, saya sedikit ragu. Beberapa saat kemudian, Sekretaris Song menelepon Presiden Kim Chang-mo. Presdir, saya sedang dalam perjalanan untuk melakukan tes DNA. Ternyata saat di panti asuhan dulu ada satu orang lagi yang tidak ingat namanya. Karena itu saya langsung menelepon Anda. Kim Chang-mo menjawab, ah begitu, jadi ada satu orang lagi, ya. Sekretaris Song melanjutkan, Presdir, ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Orang itu, sudah meninggal. Dia hidup dengan nama Kim Yun Gon dan hidupnya sangat sulit. Terakhir, dia meninggal karena kecelakaan jatuh saat bekerja di proyek konstruksi. Mendengar itu, Kim Chang-mo sedikit terkejut. Apa? Jadi dia sudah meninggal? Kalau begitu kenapa kau mau melakukan tes DNA? Sekretaris Song menjawab, saya akan melakukan tes darah, karena untungnya masih ada sampel darahnya. Hasilnya mungkin akan keluar besok. Setelah itu, saya akan langsung memberitahu Anda. Setelah telepon ditutup, Kim Chang-mo bergumam dalam hati, apa dia benar-benar Jin Tae? Tidak mungkin, hidup sengsara dan meninggal di proyek konstruksi. Sambil mengepalkan tangannya, dia bergumam, sialan, sialan. Keesokan harinya, Tae Seok sudah berada di pusat pelatihan. Di depannya, ia bergumam dalam hati, sudah lama sekali tidak ke sini. Tiba-tiba Jung Mi datang menghampirinya. Tae Seok, lama tidak berjumpa. Tae Seok terheran. Senior tim Jung Mi juga jadi mentor. Jung Mi tersenyum. Iya, kali ini aku ditugaskan membimbing karyawan perempuan terbaru di tim C. Kamu di tim B, kan? Tae Seok mengangguk. Benar, dulu waktu masa pelatihan saya juga di tim B, dan sekarang saya jadi mentor untuk tim B. Jung Mi berkata, iya juga ya, pasti rasanya aneh sekali. Kalau begitu, mau pergi bersama ke kantor pusat untuk menjemput para karyawan baru. Beberapa jam kemudian, di depan sebuah bangunan besar, beberapa bus sudah berderet. Tae Seok berdiri di depan salah satu bus dan berkata, tim B, silakan ke sini. Silakan naik bus yang ini. Para karyawan baru mulai naik sambil bercakap-cakap tentang keberhasilan mereka. Dalam hati Tae Seok bergumam, aku juga pernah merasakan hal yang sama seperti mereka. Waktu pertama kali diterima kerja, rasanya senang sekali. Saat itu Jung Mi menelepon. Tae Seok, di timku sudah naik semua ke bus. Di timmu bagaimana? Tae Seok menjawab, belum, masih ada satu orang yang belum naik. Matanya tertuju pada satu nama, Kang Min Yong. Dalam hati ia bergumam, tidak mungkin, itu dia, kan? Ia langsung menelepon. Halo, Kang Min Yong. Kamu di mana? Bukankah kamu sudah mendaftar untuk naik bus pelatihan hari ini? Kang Min Yong menjawab, ya, aku akan berangkat diantar ibuku. Tae Seok berkata lagi, hei, bukankah tahun lalu kamu juga lolos dan menjalani pelatihan?
Iya, terus kenapa? Jawabnya singkat. Tae Seok berkata, tidak apa-apa. Sampai jumpa di tempat pelatihan. Setelah telepon ditutup, dalam hati Tae Seok bergumam, hah, jadi dia memang orangnya. Tak lama kemudian, Jungmi menelepon lagi. Tae Seok, sudah ditelepon orangnya. Apa katanya? Tae Seok menjawab, sudah, senior. Dia akan berangkat sendiri. Mari kita berangkat sekarang. Jungmi berkata, kalau dia ada halangan, harusnya bilang dari awal. Menyusahkan saja. Tak lama kemudian, bus pun mulai berjalan. Bus berangkat menuju tempat pelatihan, dan di dalamnya Tae Seok memperkenalkan diri sebagai mentor yang akan membimbing para peserta selama 4 minggu. Ia menjelaskan bahwa penempatan kerja setelah pelatihan tidak selalu langsung ditentukan, dan hanya peserta terbaik yang berkesempatan masuk ke Departemen Perencanaan Strategis. Ia sendiri masih berusaha untuk benar-benar menetap di departemen tersebut. Saat ditanya tips untuk masuk ke departemen itu, Tae Seok menekankan pentingnya hubungan antar individu dalam organisasi. Ia menjelaskan konsep efek Ringelmann, yaitu kecenderungan menurunnya kontribusi individu dalam kelompok, dan mengingatkan peserta agar tidak menjadi orang yang pasif dalam kerja tim. Suasana kemudian menjadi lebih santai ketika peserta mulai mengajukan pertanyaan ringan, seperti tentang kehidupan pribadi Tae Seok. Ia menjawab dengan santai, menghindari beberapa pertanyaan pribadi, dan menegaskan bahwa sebagai mentor ia akan lebih fokus mendukung peserta daripada bersikap terlalu kaku dalam mengajar. Sementara itu, di waktu yang sama, di ruang kerja Presiden Elsong Group, Kim Chang-mo duduk termenung sambil menatap jam di dinding. Kenapa waktu terasa lama sekali, pikirnya. Jam terus berdetak, tetapi baginya, waktu seolah berjalan jauh lebih lambat. Beberapa saat kemudian, ponsel Kim Chang-mo bergetar. Sebuah pesan masuk dari sekretaris Song. Presdir, ini adalah foto anak dari Kim Yun-gon yang diperiksa kemarin. Orang ini memiliki beberapa kemiripan dengan Anda. Saya kirimkan fotonya di bawah ini. Kim Chang-mo membuka pesan itu. Begitu melihat foto tersebut, matanya langsung membelalak, itu adalah Tae Seok. Tubuhnya seakan membeku. Dalam hati ia bergumam, tidak mungkin, jadi selama ini dia selalu berada di sekitarku. Tangannya sedikit gemetar saat ia membuka biodata Tae Seok. Perlahan, ekspresinya berubah menjadi penuh penyesalan. Sialan, kenapa selama ini aku tidak menyadarinya? Pikirannya melayang ke masa lalu. Pertemuan pertama kami, di pemandian umum. Ia mengingat sosok Tae Seok saat itu, meski masih muda, sudah bekerja di proyek konstruksi, tubuhnya kuat, dan tidak menunjukkan kelelahan sedikit pun. Sungguh membanggakan, pemuda seperti itu bahkan menjadi peringkat pertama dalam pelatihan karyawan baru di perusahaanku. Saat itu, ia hanya menganggapnya sebagai pemuda pekerja keras yang sedang membangun masa depannya sendiri. Lalu kenapa, semakin lama aku justru semakin memperhatikannya? Ia mengernyit. Bahkan dengan cucuku sekarang, kenapa nama mereka sama? Ia menggeleng pelan. Tidak, itu bukan kebetulan. Itu karena aku melihat diriku sendiri dalam dirinya. Matanya menajam. Tentu saja, karena dia adalah darah dagingku. Tanpa ragu, ia langsung mengangkat telepon. Sekretaris Song, hasilnya masih belum keluar. Segera datang ke ruanganku. Di seberang, Sekretaris Song menjawab, baik, Presdir. Hasilnya akan keluar sekitar 4 jam lagi. Saya akan ke sana sekarang. Beberapa saat kemudian, di ruang presiden. Apa-apaan ini? Kenapa pihak penelitian tidak bisa lebih cepat? Sudah sejak kemarin, kenapa masih belum selesai juga? Hah? Sekretaris Song menunduk. Saya minta maaf, Presdir. Saya akan berusaha mempercepat prosesnya. Namun Kim Chang-mo sudah tidak bisa menunggu. Matanya kembali tertuju pada biodata Tae Seok. Perlahan, ia mengetik nomor teleponnya, lalu menekan tombol panggil. Di sisi lain, Tae Seok mengangkat telepon. Halo, dengan karyawan Kim Tae Seok di sini. Di seberang, Kim Chang-mo terdiam. Apa yang harus aku katakan? Halo, dengan siapa ini? Tanya Tae Seok lagi. Wajah Kim Chang-mo kembali tegas, meski hatinya bergejolak. Karyawan Kim Tae Seok, ini aku, Presiden Kim Chang-mo. Tae Seok langsung terkejut. Ah, Pak Presdir. Iya, bagaimana kabarmu? Apa ada kesulitan akhir-akhir ini? Tae Seok menjawab dengan tenang, tidak ada, Pak. Saya selalu bersyukur setiap hari bisa bekerja di perusahaan ini. Mendengar itu, tangan Kim Chang-mo mulai gemetar. Ia menahannya dengan tangan yang lain. Aku selalu memperhatikanmu. Jadi kalau ada kesulitan, jangan ragu untuk langsung memberitahuku. Aku akan menyelesaikan semuanya untukmu. Tae Seok terdiam sejenak, lalu bertanya dengan hati-hati, Pak Presdir, apakah saya melakukan kesalahan? Pertanyaan itu membuat Kim Chang-mo kehilangan kata-kata. Dengan suara tegas yang dipaksakan, ia menjawab, tidak sama sekali. Aku akan menutup teleponnya. Klik. Panggilan berakhir. Tae Seok menatap ponselnya. Apa maksudnya itu? Gumamnya dalam hati. Di ruang presiden, Sekretaris Song menatap Kim Chang-mo. Presdir, apakah Anda meneleponnya langsung? Tapi hasil tesnya saja belum keluar. Kim Chang-mo menatap lurus ke depan, matanya penuh keyakinan. Aku tahu, dia memang darah dagingku. Ia mengepalkan tangannya. Tanpa perlu hasil tes DNA, aku sudah tahu kalau dia adalah anak dan cucuku.
Lalu ia menoleh tajam. Cepat pergi, bawakan hasil tesnya secepat mungkin. Sekretaris Song membungkuk. Baik, Presdir. 1 jam kemudian, di rumah sakit El Song Seoul. Seorang dokter menyerahkan sebuah amplop tersegel kepada Sekretaris Song. Ini hasil tes denanya. Sudah saya segel, jadi Anda bisa langsung memberikannya kepada Presdir. Sekretaris Song menatap amplop itu dengan serius. Tidak ada orang lain yang mengetahui hasilnya, kan? Dokter itu mengangguk. Tentu saja, ini urusan pribadi Presdir, jadi saya menanganinya secara rahasia. Anda tidak perlu khawatir. Sekretaris Song pun segera pergi. Di perjalanan, ia menelpon. Presdir, saya sudah menerima hasil tesnya. Saya akan segera ke sana, sekitar 15 menit lagi. Kim Chang-mo menjawab singkat, baik. Datang secepat mungkin. Setelah Sekretaris Song pergi, Direktur Rumah Sakit diam-diam melaporkan kepada Wakil Presdir bahwa ia telah memalsukan hasil tes DNA yang sebenarnya menunjukkan hubungan darah, nyaris ketahuan jika terlambat sedikit saja. Wakil Presdir menanggapi santai dan puas karena berhasil mencegah seseorang menemukan anak kandungnya, bahkan mengisyaratkan bahwa orang yang dites kemungkinan sudah meninggal. Ia juga menegaskan agar Direktur tidak banyak bertanya. Setelah telepon berakhir, Direktur merasa kesal sekaligus cemas, khawatir kecurangan itu suatu saat akan terbongkar oleh Presdir. Beberapa saat kemudian, di ruang Presiden, tangannya bergetar. Ini, tidak mungkin. Matanya menyapu tulisan di kertas itu sekali lagi. Tidak ada hubungan darah. Ia menatap Sekretaris Song. Apa ini benar hasilnya? Sekretaris Song menunduk dalam. Saya minta maaf, Presdir. Kim Chang-mo terdiam. Kenapa? Dalam sekejap, emosinya meledak. Ia meremas kertas itu kuat-kuat. Brengsek. Dalam hatinya, rasa hampa kembali muncul. Kali ini juga bukan, lagi-lagi bukan. Beberapa saat kemudian, di luar ruangan, Sekretaris Song berjalan di sampingnya. Saya akan mengantar Anda pulang, Presdir. Tolong jangan terlalu bersedih, kita pasti akan menemukannya. Kim Chang-mo tidak menjawab. Tak lama setelah mereka pergi, Yeon-ji mengangkat telepon. Wakil Presdir, saya menghubungi Anda seperti yang Anda minta. Presdir baru saja pulang. Di seberang, Jin-tae bertanya, bagaimana ekspresi wajahnya? Baik atau buruk? Yeon-ji menjawab pelan, sepertinya, tidak baik. Jin-tae tertawa kecil. Hahaha, begitu ya. Baiklah, aku juga akan segera pulang. Sekretaris Seo, selesaikan pekerjaanmu dan pulanglah. Kerja bagus. Wakil Presdir juga sudah bekerja keras, jawab Yeon-ji sopan. Telepon pun ditutup. Dalam hati, Yeon-ji menghela napas. Aku baru bisa pulang setelah membersihkan ruangan Presdir. Ia pun masuk ke dalam dan mulai merapikan ruangan. Saat itulah matanya tertuju pada sesuatu di tempat sampah. 1 lembar kertas. Kenapa dibuang di sini? Ia mengambilnya dan membuka kertas yang sudah kusut itu. Sekejap, matanya membesar. Hah! Jantungnya berdegup lebih cepat. Presdir melakukan tes DNA. Ia menatap hasil yang sudah diremas itu dengan tidak percaya. Yeon-ji menatap lembar hasil tes DNA yang sudah kusut di tangannya. Alisnya berkerut. Kok begini? Hasilnya menunjukkan tidak cocok, tapi, kenapa posisi gennya sama? Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Astaga, kenapa situasinya jadi serumit ini? Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Coba aku pahami dulu. Pikirannya mulai menyusun potongan-potongan yang ia ketahui. Ada foto panti asuhan yang dikirim ke email Sekretaris Song, foto lama, sekitar 45 tahun yang lalu. Lalu tes DNA ini dilakukan untuk membuktikan apakah orang itu anak kandung Presdir atau bukan. Ia menatap lagi kertas di tangannya. Kim Yoon-gon, siapa dia sebenarnya? Sampai-sampai hasil tesnya harus dipalsukan. Tanpa membuang waktu, Yeon-ji segera membuka ponselnya dan mulai mencari informasi di internet. Ia menemukan biodata Presiden Kim Chang-mo, lalu membaca bagian demi bagian dengan teliti. Beberapa saat kemudian, matanya melebar. Jadi, Presdir selama ini sedang mencari anak kandungnya. Ia menggigit bibirnya pelan. Itu sebabnya tes DNA ini dilakukan. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nama yang muncul membuatnya sedikit tertegun. Tae Seok Opa. Ia segera mengangkatnya. Halo, di seberang, suara Tae Seok terdengar santai. Yeon-ji, sebentar lagi Opa selesai meeting. Mau ikut makan omakase? Aku tahu restoran yang enak. Yeon-ji langsung menjawab tegas, Opa enggak takut kita ketahuan Presdir. Aku belum bilang ke wakil Presdir maupun Presdir kalau kita pacaran. Aku takut mereka bakal mikir aneh, apalagi kalau dikira Opa mau berhenti kerja gara-gara aku. Tae Seok tertawa kecil. Memangnya menurutmu kakek bakal mikir begitu? Jadi, mau ikut atau tidak? Ia menambahkan dengan nada menggoda, kalau tidak, aku ajak orang lain saja. Yeon-ji terdiam sesaat, lalu menjawab pelan, maaf ya, Opa, lain kali saja. Hari ini sepertinya aku belum bisa. Baiklah, tidak apa-apa, aku paham, jawab Tae Seok singkat. Telepon pun terputus. Yeon-ji menatap layar ponselnya yang kembali gelap. Dalam hatinya berkecamuk. Kenapa dia bisa santai seperti itu, di saat situasinya seperti ini? Ia menggenggam kertas di tangannya lebih erat. Bukan, ini justru kesempatan.
Matanya menajam. Kesempatanku untuk menang. Ia kembali melihat hasil tes itu. Sudah jelas, ini dipalsukan. Namun kebingungan kembali menghampiri. Siapa yang melakukannya? Wakil Presdir, atau justru sekretaris utama? Ia menghela napas pelan. Apa aku harus berpura-pura tidak tahu, atau justru memanfaatkannya? Sementara itu, di rumah Presiden Elsong Group, Kim Chang-mo duduk sendirian di ruangannya, menatap kosong ke depan. Jadi, kali ini pun bukan. Namun bayangan Tae Seok terus muncul di pikirannya. Anak itu, secara fisik sangat mirip denganku saat muda. Ia mengepalkan tangannya, cara kerjanya, cara berpikirnya, semuanya terasa sama. Ia menutup mata sejenak, tapi, ternyata bukan. Sekretaris Song berdiri di sampingnya. Presiden, Anda tidak perlu khawatir. Saya pasti akan menemukan putra kandung Anda, bahkan jika harus mencarinya ke seluruh penjuru negeri. Kim Chang-mo menggeleng pelan. Sudah tidak ada gunanya lagi. Ia menarik napas dalam. Hubungkan aku dengan manajer profesional sekarang juga. Di tempat lain, Jin Tae baru saja memasuki area parkir. Senyum tipis terukir di wajahnya. Orang tua itu pasti sangat terpukul hari ini. Namun pikirannya tiba-tiba kembali ke masa lalu. 14 tahun yang lalu, di sebuah proyek konstruksi, Jin Tae menatap seorang pria di hadapannya. Orang ini adalah putra kandung Presdir. Benarkah kau mandor Kim Yun Gon? Tanyanya. Pria itu mengangguk. Benar. Anda ini siapa? Aku perwakilan dari Elsong Group, jawab Jin Tae dingin. Setelah aku melihat langsung proyek ini, banyak sekali masalah. Hampir tidak ada standar keselamatan. Kim Yun Gon langsung membalas, tidak benar. Kami selalu mengutamakan keselamatan. Semua prosedur sudah kami jalankan. Jin Tae menyipitkan mata. Berani sekali dia membantahku. Ia menunjuk ke bawah. Lihat itu, bagian bawah scaffolding tidak terpasang dengan benar. Yun Gon memeriksanya dengan tenang. Tidak, semua ikatan sudah sesuai. Ini aman. Nada suaranya tetap tenang, tapi tegas. Itu justru membuat Jin Tae semakin kesal. Bagian sana belum benar, kenapa terus membantah? Yun Gon kembali memeriksa. Anda salah lihat, ini benar-benar sudah. Kalimatnya terhenti. Dorongan tiba-tiba, tubuhnya jatuh. Keheningan sesaat, lalu teriakan. Pak Mandor, kembali ke masa sekarang. Jin Tae menutup matanya sejenak. Itu, cuma kecelakaan. Napasnya sedikit berat. Aku tidak berniat mendorongnya, dia hanya terus membantah. Namun perlahan, senyum tipis kembali muncul. Pada akhirnya, itu malah jadi keberuntungan bagiku. Di sisi lain, Kim Chang-mo sedang menelepon seseorang. Ya, Robert, kapan kau bisa mulai bekerja sebagai manajer profesional? Di seberang, suara pria itu terdengar profesional. Mungkin sekitar 6 bulan lagi. Saya masih terikat kontrak, jadi tidak bisa langsung keluar. Kim Chang-mo mengangguk pelan. Baiklah, aku akan menunggumu 6 bulan. Ia menatap keluar jendela. Setelah kau bergabung, tolong perbaiki satu persatu perusahaan afiliasi Elsong. Aku ingin semuanya kembali ke jalur yang benar. Telepon pun berakhir. Tiba-tiba pintu ruangan itu terbuka. Jin Tae masuk dengan wajah kesal dan berkata, Presdir, katakan sedang menelepon dengan siapa Anda sekarang. Sekretaris Song segera menegur dengan tegas, Wakil Presdir, Pak Presdir sedang menelepon. Tolong kecilkan suara Anda. Namun Kim Chang-mo dengan tenang berkata, tidak apa-apa, teleponnya sudah selesai. Jin Tae langsung menatapnya dan berkata, Presdir, bukan begitu, kan? Anda tidak akan benar-benar menunjuk seorang manajer profesional, kan? Kim Chang-mo menatapnya tajam, lalu berkata dengan suara dingin, Jin Tae, aku akan memberimu waktu 6 bulan. Dalam 6 bulan, buktikan kemampuan manajemenmu padaku. Keesokan paginya, pukul 8:30 di kantor pusat Elsong Group. Jin Tae berjalan menuju lift sambil bergumam dalam hati, tua bangka sialan itu benar-benar berniat menyerahkan perusahaan ini pada orang lain. 6 bulan terlalu singkat untuk mengumpulkan saham tanpa ketahuan. Aku butuh waktu 2-3 tahun lagi. Sialan, bagaimana caranya aku bisa menunda ini lebih lama? Andai saja aku bisa menyingkirkan si tua bangka itu. Sesampainya di depan kantornya, Yeonji menyapanya, selamat pagi, Wakil Presiden. Jin Tae berhenti dan menatapnya dingin. Sekretaris Seo, apakah kau tidak bisa menyapa dengan lebih ramah? Yeonji sedikit terkejut, namun tetap tenang. Maaf, saya tidak mengerti maksud Anda. Jin Tae langsung membentak, tidak mengerti. Aku sudah bilang untuk menyapaku dengan lebih ramah. Sedikit saja tidak bisa, jangan membuat orang lain kesal. Yeonji menunduk, maaf, saya akan berusaha lebih baik lagi. Tanpa berkata apa-apa lagi, Jin Tae masuk ke ruangannya dan menutup pintu dengan keras. Tak lama kemudian, Sekretaris Song keluar dari ruangan lain dan mendekati Yeonji. Sekretaris Seo, kamu tidak apa-apa. Yeonji mengangguk kecil. Ah, iya, saya baik-baik saja. Sekretaris Song berkata dengan nada menenangkan, ini bukan salahmu. Kemarin Wakil Presiden mengalami hal yang tidak menyenangkan, jadi jangan terlalu dipikirkan. Yeonji menjawab, baik, saya akan lebih berhati-hati ke depannya. Sekretaris Song tersenyum tipis. Sikapmu bagus, sangat cocok untuk seorang sekretaris. Lalu ia melanjutkan, hari ini Presiden ada jadwal ke pusat pelatihan, kan?
Jadwal itu dibatalkan. Tolong beritahu pihak pusat pelatihan. Jadwal lainnya juga sama, batalkan semuanya. Yonji sedikit terkejut. Apa presiden hari ini tidak akan datang ke perusahaan? Sekretaris Song mengangguk. Betul, anggap saja beliau mengambil cuti selama seminggu. Semua jadwal yang sudah direncanakan, batalkan. Sampaikan juga ke semua perusahaan afiliasi. Baik, Pak Sekretaris Utama, jawab Yonji. Namun dalam hatinya, Yonji mulai gelisah. Ini buruk, kalau presiden tidak datang ke perusahaan, aku tidak bisa memberitahunya kalau hasil tes DNA itu palsu. Apa aku harus percaya pada Sekretaris Song? Setelah ragu sejenak, Yonji akhirnya berkata, Pak Sekretaris Utama, ada yang ingin saya sampaikan. Ini tentang hasil tes DNA yang dilakukan Presiden. Sekretaris Song langsung terkejut dan menatapnya tajam. Apa? Kenapa kau bisa tahu soal itu? Beberapa saat kemudian, di ruang kerja Presiden, Yeonji diam-diam menelepon Kim Chang-mo yang sedang berada di rumah. Dengan suara pelan namun tegas, Yeonji berkata, jika posisi gen STR cocok, maka tidak mungkin hasil tes DNA menunjukkan tidak ada hubungan darah. Saya rasa pasti ada kesalahan pada hasil tes ini. Di seberang telepon, Kim Chang-mo terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab, baiklah, aku mengerti. Aku akan segera memeriksanya ulang. Jangan ceritakan hal ini kepada siapapun. Namun Yeonji belum selesai. Ia melanjutkan dengan hati-hati, Presdir, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Setelah Anda pulang kemarin, Wakil Presdir menanyakan tentang ekspresi wajah Anda. Dan ketika saya mengatakan bahwa ekspresi Anda tidak baik, beliau justru terlihat sangat senang. Saya rasa Anda perlu menyelidikinya juga. Ucapan itu membuat suasana di sisi Kim Chang-mo berubah dingin. Tanpa berkata banyak, ia menutup telepon dengan pikiran yang semakin berat. Tak lama kemudian, Sekretaris Song juga menghubungi Presiden. Menurut Sekretaris Seo, sepertinya hasil tes DNA itu memang telah dimanipulasi, Presdir. Mendengar itu, Kim Chang-mo langsung mengambil keputusan, benar, aku harus memeriksanya sendiri. Siapkan helikopter, katakan pada pusat pelatihan, aku akan datang sekarang. 1 jam kemudian, di pusat pelatihan Elsong, sebuah helikopter mendarat dengan suara keras yang menarik perhatian semua orang. Beberapa direktur segera menyambut kedatangan Presiden. Terima kasih atas kedatangan Anda, Presdir. Kim Chang-mo hanya mengangguk ringan. Kalian juga sudah bekerja keras. Bagaimana dengan tim pendukung pendidikan? Direktur pusat pelatihan menjawab, karena Anda akan datang, seluruh tim sudah mempersiapkan acara penerimaan karyawan baru. Mereka seharusnya sudah berada di aula. Kalau begitu, kita langsung ke sana, jawab Kim Chang-mo singkat. Di dalam aula, Tae Seok berdiri di depan mimbar, berusaha menjaga ketenangannya. Sebentar lagi Presiden Kim Chang-mo akan tiba. Mohon semua menjaga ketertiban. Namun di dalam hatinya, ia bergumam, aku benar-benar gugup, ternyata beliau datang langsung. Tak lama, Jung Mi yang memantau dari luar memberi kabar melalui telepon, Tae Seok, Presiden sudah akan masuk ke aula. Baik, saya mengerti, senior. Tae Seok segera kembali ke mimbar dan berkata dengan suara tegas, Presiden akan segera memasuki aula. Mohon sambut dengan tepuk tangan. Suasana langsung riuh oleh tepuk tangan. Kim Chang-mo pun masuk dan dipersilakan duduk di kursi yang telah disiapkan. Tae Seok melanjutkan, acara hari ini dihadiri oleh Presiden Elsong Group, Bapak Kim Chang-mo, Direktur Pusat Pelatihan Bapak Yun Seung-mo, serta para tamu undangan lainnya. Dengan ini, acara penerimaan karyawan baru Elsong Group tahun 2019 dimulai. Di tengah acara, pandangan Kim Chang-mo tak pernah lepas dari Tae Seok. Ratusan karyawan baru di ruangan itu seolah tidak berarti apa-apa baginya. Dalam hatinya, ia bergumam, berhenti sejenak saja, aku hanya ingin berbicara dengannya. Sabarlah, sebentar lagi. Sebagai pembuka, lanjut Tae Seok, mari kita saksikan video sejarah Elsong Group. Video pun diputar. Elsong Group mulai berkembang sejak tahun 1970-an di bidang elektronik. Produk-produknya diekspor ke seluruh dunia. Perusahaan terus berekspansi, membuka departemen store pada tahun 1993, hingga akhirnya memasuki pasar duty free. Sambil menonton, Kim Chang-mo kembali tenggelam dalam pikirannya. Seharusnya, bukan Jin Tae yang mengurus semua itu. Setelah video selesai, Tae Seok kembali berbicara dengan penuh percaya diri. Seperti yang telah kita lihat, Elsong Group kini berkembang di berbagai bidang. Saya mengucapkan selamat datang kepada kalian semua sebagai karyawan baru. Mari kita bersama membawa Elsong Group menuju masa depan yang lebih besar. Mendengar itu, hati Kim Chang-mo semakin bergetar. Sikapnya, cara bicaranya, Kim Tae Seok, kau benar-benar darah dagingku. Tae Seok kemudian melanjutkan, selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Pusat Pelatihan. Dalam hati, Direktur Pusat Pelatihan itu bergumam, ini giliranku. Tiba-tiba pahanya ditahan oleh Kim Chang-mo. Direktur itu pun langsung menoleh dengan bingung, Presdir. Kim Chang-mo berkata pelan, tunggu dulu sebentar. Di dalam hatinya, Kim Chang-mo bergumam, kalau kau memang mirip denganku, kau pasti tidak akan bingung dan bisa menghadapi situasi ini. Jika aku bisa, maka kau juga pasti bisa.
Sementara itu, Tae Seok yang berdiri di depan masih melanjutkan, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan selamat dari Direktur Pusat Pelatihan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan pun terdengar, tetapi Tae Seok tiba-tiba menyadari sesuatu. Dalam hatinya ia bergumam, ada apa ini? Sepertinya Presdir sengaja menahan Direktur Pusat Pelatihan untuk tidak maju ke depan. Di sisi lain, Kim Chang-mo tersenyum tipis. Dalam hatinya ia berkata, kenapa lama sekali? Apa kau tidak punya kemampuan untuk mengatasi situasi seperti ini? Namun, Tae Seok justru tersenyum tipis. Ah, jadi begitu ternyata, pikirnya. Lalu ia berkata dengan tenang di depan semua orang, sepertinya Presdir tidak ingin melepaskan tangannya dari Direktur Pusat Pelatihan. Mungkin beliau ingin menyampaikan ucapan selamat langsung kepada kalian semua sebagai karyawan baru. Bagaimana? Apakah kalian ingin mendengar sambutan langsung dari Presdir? Seluruh ruangan langsung riuh. Mau. Tae Seok pun mengangguk. Baiklah, kalau begitu, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan selamat dari Presdir. Kepada Presdir, kami persilakan untuk maju ke depan. Mendengar itu, Kim Chang-mo sedikit terkejut. Dalam hatinya ia bergumam, tak kusangka dia akan memanggilku maju seperti ini, benar-benar di luar dugaanku. Lalu, dengan senyum tipis yang tak bisa ia sembunyikan, ia berpikir, aku benar-benar kalah telak kali ini. Kim Chang-mo pun akhirnya berdiri dan melangkah maju ke depan. Dalam hatinya ia bergumam, cara berpikirnya cepat dan tepat. Darahku memang mengalir dalam dirinya. Kalau bukan darah dagingku, tidak mungkin dia bisa setenang dan sefleksibel itu menghadapi situasi seperti tadi. Senyum tipis terukir di wajahnya. Masalah itu, pikirkan nanti saja. Sekarang semua orang sedang menungguku. Ia pun berdiri di depan mimbar dan mulai berbicara. Selamat datang para karyawan baru. Aku Kim Chang-mo, Presiden Elsong Group. Suasana aula menjadi hening, semua orang fokus mendengarkan. Perusahaan kami selalu mencari talenta terbaik untuk membangun bisnis yang berkelanjutan. Namun, ini baru permulaan. Kalian akan menghadapi dinamika lingkungan bisnis global yang terus berubah. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih tegas. Elsong Group juga terus bertransformasi. Agar perusahaan ini dapat terus berkembang, kalian harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Tatapannya menyapu seluruh ruangan. Aku berjanji, perusahaan ini tidak hanya akan mengikuti arus zaman, tetapi juga akan terus beradaptasi dan berkembang. Mari kita bekerja sama agar Elsong Group menjadi lebih kuat di masa depan. Nada suaranya sedikit melunak. Aku juga akan melakukan yang terbaik untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi kalian semua. Ia mengangguk pelan. Terima kasih. Begitu sambutan selesai, tepuk tangan meriah langsung menggema di seluruh aula. Tae Seok kembali mengambil alih acara dan berkata dengan penuh energi, kita semua telah mendengarkan sambutan hangat dari Bapak Presiden. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Beberapa saat kemudian, di ruang meeting pusat pelatihan, para senior pembimbing sudah berkumpul, termasuk Tae Seok. Salah satu dari mereka, Nam Chang-yu, 34 tahun, talenta elit dari Departemen Perencanaan Strategis, bergumam dalam hati, tidak kusangka Presiden akan datang langsung ke sini. Di depan mereka, Kim Chang-mo duduk dengan tenang. Sekretaris Utama Song, semua yang ada di sini termasuk 5 besar peringkat pelatihan, benar. Benar, Presdir, jawab Sekretaris Song. Tim dukungan pendidikan memang selalu disusun dari para talenta terbaik. Kim Chang-mo mengangguk pelan. Kalau begitu, tolong buatkan kopi. Pakai kopi instan, tuangkan ke gelas kertas. Baik, Presdir. Tak lama kemudian, kopi pun dihidangkan. Kim Chang-mo memandang mereka satu persatu sebelum berkata, aku bisa saja menunjuk tenaga ahli pendidikan secara langsung. Lalu kenapa menurut kalian aku justru memilih kalian dan membentuk tim dukungan pendidikan ini? Ia berhenti sejenak, lalu menatap langsung ke arah Tae Seok. Kim Tae Seok, coba kau jawab. Tae Seok sedikit terkejut, namun segera menjawab. Baik, Presdir, saya rasa Anda memilih kami karena ingin menjadikan kami talenta inti Elsung. Untuk itu, kami harus melalui berbagai pengalaman. Sama seperti proses untuk masuk ke Departemen Perencanaan Strategis, tim dukungan pendidikan ini juga bagian dari proses tersebut. Kim Chang-mo mengangguk ringan. Begitu ya, ada pendapat lain. Nam Chang-yu mengangkat tangan. Menurut saya, ini juga untuk efisiensi anggaran. Dengan membentuk tim temporer, perusahaan bisa menghemat biaya pelatihan. Kim Chang-mo langsung menggeleng. Bukan itu, penghematan dari situ tidak signifikan. Lalu berkata dengan nada lebih dalam, alasannya lebih kompleks. Orang pertama yang ditemui karyawan baru adalah kalian, para senior pembimbing. Ia menatap mereka satu persatu. Bagaimana menurut kalian jika atasan pertama yang mereka temui adalah talenta yang luar biasa? Jungmi menjawab, mereka akan berpikir ingin menjadi seperti senior tersebut. Betul, kata Kim Chang-mo. Itulah alasan tim ini penting. Dengan melihat contoh langsung dari kalian, perkembangan mereka akan terjadi secara alami. Suasana ruangan menjadi lebih serius. Kalian harus sadar, peran kalian sangat besar. Jadi jangan sembarangan dalam bersikap dan berbicara.
Dalam hati, Tae Seok bergumam, jadi seperti ini maksudnya. Pikirannya melayang pada masa lalu. Kalau bukan karena senior Kim Min Seong, aku mungkin tidak akan sampai di sini. Ia mengingat bagaimana seniornya selalu membimbingnya tanpa banyak kata, mendorongnya maju meski tanpa latar belakang dan koneksi. Jadi semua ini, saling terhubung. Kim Chang-mo kembali berkata, mulai sekarang, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Bagi karyawan baru, kalian adalah segalanya. Baik, Presdir, jawab mereka serentak. Lalu Kim Chang-mo melirik ke meja. Kenapa kalian tidak minum kopinya? Tae Seok segera menjawab, saya akan meminumnya. Mereka pun meminum kopi tersebut. Namun setelah itu, Kim Chang-mo tiba-tiba mengambil gelas bekas milik Tae Seok. Dalam hatinya, ia bergumam, bagus, ini cukup untuk tes ulang. Tae Seok terkejut, Presdir, biar saya saja yang membuangnya. Kim Chang-mo mengibaskan tangannya. Tidak perlu memikirkan hal kecil seperti itu. Lalu ia berkata, Sekretaris Utama Song, kumpulkan semua gelas kosong. Kita pergi. Baik, Presdir. Setelah mereka keluar, Jungmi berbisik, wah, karisma presiden luar biasa ya. Nam Changyu menimpali, bahkan sampai hal kecil seperti gelas bekas pun diperhatikan. Beliau benar-benar detail. 1 jam kemudian, di kantor pusat Elsung Group. Setelah turun dari helikopter, Kim Chang-mo langsung menyerahkan gelas yang telah dibungkus plastik kepada Sekretaris Song. Bawa ini sekarang juga, lakukan tes DNA ulang. Ia menatap tajam, jangan ke rumah sakit Elsung Seoul. Pergi ke Elsung Asan, temui Direktur Do Yang Su. Tunggu di sana sampai hasilnya keluar. Mengerti, saya mengerti, Presdir. Untuk wakil Direktur Cha Seok-do, kita pikirkan nanti. Yang penting sekarang hasil tes. Baik, saya berangkat sekarang. Beberapa saat kemudian, di rumah sakit Elsung Asan, Sekretaris Song berdiri di depan Direktur rumah sakit. Tak lama, hasil pemeriksaan keluar. Direktur itu berkata, hasilnya sudah keluar, dan hasilnya cocok. Mereka memiliki hubungan darah. Sekretaris Song terdiam, matanya membesar. Benar-benar cocok, tidak ada kemungkinan kesalahan. Direktur itu tersenyum ringan. Tentu saja tidak, Gen tidak pernah berbohong. Saya tidak tahu siapa orangnya, tapi selamat. Dalam hati Sekretaris Song bergumam, akhirnya mereka menemukannya. Perasaan lega dan haru bercampur menjadi satu, seolah pencarian panjang yang melelahkan itu akhirnya mencapai ujungnya. Beberapa saat kemudian, ia segera menuju ruang kerja Presiden Kim Chang-mo untuk melaporkan hasil tersebut secara langsung. Begitu mendengar laporan itu, Kim Chang-mo terkejut, tubuhnya sedikit menegang. Benarkah itu? Tanyanya, seakan masih tidak sepenuhnya percaya. Sekretaris Song mengangguk dengan senyum tipis. Benar, Presdir, pemeriksaan genetik sangat jarang sekali mengalami kesalahan. Mendengar itu, Kim Chang-mo perlahan menyandarkan tubuhnya ke kursi. Nafasnya terasa lebih ringan. Memang sudah seharusnya begitu, instingku tidak mungkin salah, ucapnya pelan. Namun di balik ketenangan itu, dalam hatinya ia bergumam penuh emosi, sayang, keinginanmu akhirnya terkabul. Anak kita memang sudah tiada, tapi setidaknya aku telah menemukan cucu kita. Ia terdiam sejenak, lalu kembali berbicara, dia tumbuh dewasa dengan sehat, meskipun di lingkungan yang sulit. Dalam hatinya ia menambahkan, memang benar, darah daging tidak bisa dibohongi. Tiba-tiba, ingatannya melintas pada perkataan Yeonji sebelumnya. Wajahnya pun berubah sedikit muram. Dalam hati ia berkata dengan kesal, ini pasti ulah Jin Tae, anak durhaka itu. Sekretaris Song kemudian bertanya, Presdir, kapan sebaiknya kita mengumumkan hal ini ke media? Karena Anda telah menemukan cucu kandung Anda, sebaiknya kita segera mengurus akta kelahirannya dan membawanya ke rumah Anda. Itu juga merupakan wasiat almarhum nyonya. Kim Chang-mo tidak langsung menjawab. Ia terdiam sejenak, tenggelam dalam pikirannya. Dalam hatinya ia menyusun potongan demi potongan kejadian, kecelakaan konstruksi yang mencurigakan, kematian Yungon, hingga pemalsuan hasil tes DNA. Kalau soal kecelakaan itu, mungkin aku belum tahu kebenarannya, tapi kalau pemalsuan hasil tes DNA, pelakunya pasti Jin Tae. Hanya dia yang akan diuntungkan dari semua ini. Akhirnya ia berkata dengan tenang namun tegas, Sekretaris Song, untuk sementara waktu, hanya kita berdua yang tahu tentang ini. Sekretaris Song tampak sedikit terkejut. Kenapa begitu, Presdir? Bukankah sebaiknya Anda segera membawa cucu Anda ke sini? Kim Chang-mo menatap lurus ke depan. Soal cucuku, dia akan selalu berada di sisiku. Kapan saja aku bisa memanggilnya. Lalu ia menambahkan dengan nada lebih dalam, untuk sekarang, kita lihat dulu. Aku harus menguji apakah dia layak mewarisi Elsung atau tidak. Sekretaris Song mengangguk pelan. Baik, Presdir, jadi hanya saya yang mengetahui hal ini. Kim Chang-mo menoleh padanya, lalu berkata dengan suara lebih lembut, Sekretaris Song, percayalah padaku. Suatu saat nanti, aku akan menempatkanmu di salah satu perusahaan afiliasi. Kau telah bekerja dengan sangat baik untukku. Tentu kau akan mendapatkan imbalan yang pantas. Sekretaris Song tersenyum hormat. Baik, Presdir, saya percaya. Namun bagi saya, bisa melayani Anda seperti ini saja sudah merupakan suatu kehormatan.
Keesokan harinya, saat Sekretaris Song memasuki ruang inti grup, Yeonji menyambutnya dan sempat menanyakan soal laporan hasil tes DNA kepada Presiden, namun ia langsung dihentikan dan diperingatkan agar tidak membahasnya lagi. Meski Yeonji patuh, ia merasa heran melihat sikap Sekretaris Song yang tampak lebih santai dari biasanya, bahkan tersenyum tipis seolah sedang menyembunyikan sesuatu yang baik. Di waktu yang sama, di kediaman Presiden Kim Chang-mo, ia duduk di sofa sambil membaca koran. Jin Tae turun dari tangga dan menatapnya sekilas. Dalam hatinya ia bergumam, apa ini? Seseorang yang selalu mendapat penghargaan kehadiran sempurna, justru tidak masuk kerja hari ini. Lalu ia berkata, Presiden, Anda tidak masuk kantor hari ini. Kalau mau berangkat sekarang, mari kita pergi bersama. Saya akan mengantar. Kim Chang-mo tetap menatap korannya. Hari ini aku tidak bersemangat untuk pergi kerja. Pergilah sendiri. Baik, Presiden. Silakan beristirahat. Jin Tae berbalik pergi, namun dalam hatinya ia mencibir, sepertinya hasil tes itu tidak sesuai harapannya, jadi dia terpukul. Di parkiran, Jin Tae segera menelepon seseorang. Selamat malam, Peter. Dari seberang terdengar suara santai, Jin Tae. Jarang sekali kau menelepon di jam seperti ini. Di sini masih malam. Orang itu adalah Peter, manajer umum investasi Asia Timur dari dana pensiun Jerman. Jin Tae tersenyum tipis. Aku sudah menunggu kapan kau datang ke Korea. Ada proyek besar yang ingin ku bicarakan. Peter terdengar ragu. Kalau tidak terlalu penting, bagaimana kalau kita bahas lewat telepon saja? Jin Tae tertawa pelan. Jangan anggap aku mengurus bisnis kecil. Ini proyek besar. Kalau kau ikut, aku pastikan kau mendapat keuntungan besar. Aku bahkan akan menyisihkan bagian khusus untukmu. Peter terdiam sejenak sebelum menjawab, sekarang tidak bisa. Bagaimana kalau 3 minggu lagi? Aku akan datang langsung ke Korea. Telepon pun ditutup. Dalam hati, Jin Tae bergumam dingin, 3 minggu. Padahal waktuku cuma 6 bulan, baiklah. Aku akan membuatmu menyesal. Di sisi lain, Kim Chang-mo masih memegang korannya, tetapi pikirannya jauh melayang. Kim Jin Tae, kukira dia bodoh, ternyata tidak juga. Ia mengingat masa krisis IMF. Aku kehilangan terlalu banyak saham waktu itu, terutama yang jatuh ke tangan investor asing dari Jerman. Matanya menyipit. Saham-saham itu, bisa saja sekarang menjadi senjata untuk Jin Tae. Ia tersenyum tipis. Menarik, biasanya hanya keluarga caebol lain yang berebut kekuasaan seperti ini. Sepertinya aku juga akan mengalaminya sekarang. Sementara itu, di pusat pelatihan Elsung, seorang wanita mengetuk pintu ruangan supervisor. Permisi, saya Chayura dari tim C. Saya membawa laporan hasil survei. Masuk, terdengar suara dari dalam. Begitu masuk, ia berkata, survei tim C sudah selesai. Kemana saya harus menyerahkannya? Tae Seok yang berada di dalam menjawab santai, taruh saja di atas meja. Ia lalu menatap Yura sejenak. Chayura, sudah lama tidak bertemu ya? Yura tersenyum tipis. Iya, saya tidak menyangka akan bertemu Anda sebagai senior di sini. Mohon bantuannya. Tae Seok mengangguk. Aku juga akan melakukan yang terbaik. Ia lalu menambahkan dengan nada sedikit bercanda, Yura, maksudku, ketua tim C. Dalam hati Yura bergumam, apa ini? Kenapa dia bisa tahu kalau aku adalah ketua tim? Perasaan heran itu masih menggantung saat pintu kembali terbuka. Jungmi masuk sambil berkata, ketua tim K sudah selesai mengumpulkan semua data surveinya. Kalau sudah selesai, silakan keluar. Yura segera menjawab, sudah, senior pembimbing. Terima kasih atas petunjuknya. Ia lalu membungkuk singkat sebelum keluar dari ruangan. Beberapa saat kemudian, di gedung utama pusat pelatihan Elsong, Tae Seok berjalan sambil menatap ponselnya. Dari kejauhan, Kang Min Young memperhatikannya dengan ekspresi tidak senang. Dalam hatinya ia bergumam, kenapa harus dia yang jadi senior pembimbingku? Tiba-tiba Tae Seok menoleh, seolah menyadari tatapannya. Sudah lama kita tidak bertemu, Kang Min Young, katanya tenang. Aku ingin bicara berdua. Kamu ada waktu sebentar. Min Young tidak langsung menjawab, tapi akhirnya mengikuti. Baiklah, di luar gedung, mereka duduk di bangku dekat taman. Tae Seok membuka pembicaraan, kupikir kita tidak akan pernah bertemu lagi. Tapi hidup memang penuh kejutan, ya. Min Young langsung menjawab dengan nada kesal, sebenarnya kau mau bicara apa? Mau ngajak berkelahi? Tae Seok menghela napas ringan. Tidak, justru sebaliknya. Aku ingin kita melupakan semua yang terjadi di antara kita. Min Young menatapnya tajam, dengan bilang, lupakan, memangnya semuanya langsung hilang. Aku sudah menyia-nyiakan 7 bulan waktuku. Kau pikir itu bisa dihapus begitu saja? Tae Seok berdiri, lalu mengulurkan tangannya. Min Young, bagaimana kalau kita berjabat tangan dan mengakhiri semuanya? Kita masih akan sering bertemu ke depannya. Ia menambahkan dengan nada lebih tegas, aku adalah senior pembimbingmu sekarang. Apa kamu mau kita terus punya hubungan yang buruk? Dalam hati, Min Young mendecak, sialan. Dengan enggan, ia tetap mengulurkan tangan dan menjabatnya. Namun segera setelah itu, ia melepaskan dengan kasar dan melangkah pergi. Oi, aku sudah menahan diri sejauh ini. Jangan coba-coba menghalangi jalanku lagi selama di pusat pelatihan.
Mengerti, Tae Seok hanya tersenyum tipis. Baiklah, sampai jumpa. Dalam hati Min Young bergumam, dasar menyebalkan. Sementara Tae Seok sendiri menghela napas pelan, ini akan merepotkan. Kita pasti akan canggung sebulan penuh. Seminggu kemudian, di pusat pelatihan, pengumuman hasil penilaian tahap pertama dipasang. Silakan periksa hasil masing-masing. Terdengar pengumuman, para peserta langsung berkerumun. Min Young menatap hasilnya, lalu tersenyum bangga. Mantap, peringkat 4. Dari belakang, Tae Seok melihat itu dan bergumam dalam hati, Kang Min Young peringkat 4. Bagaimana bisa? Beberapa peserta lain mulai berkomentar. Latihan peregangan yang diajarkan ketua tim Kang Min Young sangat membantu. Kak Min Young, selamat, hebat sekali. Tae Seok memperhatikan dengan saksama, jadi begitu, dia benar-benar berubah. Pengalaman sebelumnya ternyata sangat berpengaruh. Tiba-tiba ponselnya berdering. Ia melihat layar dan bergumam, Won-su. Segera ia mengangkat. Senior, apa kabar? Suara di seberang terdengar ceria. Sudah lama tidak bertemu, Won-su. Penjualan di sana masih bagus. Tentu saja, jawab Won-su bangga. Bulan ini saya tembus lebih dari 100 juta won. Semua berkat senior. Tae Seok tersenyum kecil. Syukurlah. Jujur saja, aku sempat khawatir setelah serah terima. Kalau ada waktu, mampir saja, senior. Saya traktir makan enak. Oke, nanti aku hubungi lagi. Setelah telepon ditutup, Tae Seok bergumam pelan, syukurlah, dia baik-baik saja. Saat itu Jung Mi datang menghampiri. Tae Seok, ada kabar gembira ya? Senyummu lebar sekali. Tae Seok menggeleng ringan. Bukan apa-apa, senior Jung Mi, ada keperluan. Jung Mi langsung menjawab, kepala pusat pelatihan mencarimu. Semua senior pembimbing dari tim dukungan pendidikan diminta berkumpul di ruang meeting. Beberapa saat kemudian, di ruang meeting, Direktur Pusat Pelatihan mengumumkan bahwa setelah penilaian karyawan baru, kini para pembimbing akan dinilai secara objektif dengan indikator yang jelas, bukan berdasarkan senioritas atau nilai akademik semata. Ia memberi tugas kepada masing-masing pembimbing tim A, B, dan C untuk membuat album dan video berdurasi 5 menit tentang kegiatan tim yang harus dikumpulkan dalam 3 hari sebagai kenangan bagi karyawan baru. Nam Chang-yu merasa percaya diri karena itu keahliannya. Jung Mi menyatakan akan berusaha, sementara Tae Seok sempat ragu karena belum berpengalaman, namun tetap menyanggupi setelah ditanya langsung oleh direktur. Beberapa hari kemudian, di ruangan pimpinan tim, para senior pembimbing sibuk mengerjakan tugas masing-masing. Nam Chang-yu menatap layar laptopnya dengan puas, lalu bergumam dalam hati, hasilnya sudah sangat bagus. Kalau ditambah editing sekitar 4 jam lagi, pasti hasilnya akan jauh lebih sempurna. Di sisi lain, Jung Mi tampak kelelahan. Ia menoleh ke arah Tae Seok dan berkata, program ini benar-benar sulit, butuh waktu lama sekali. Kamu sudah pernah edit video sebelumnya? Tae Seok menggeleng ringan. Belum, saya bahkan baru saja mencari tahu program apa yang harus digunakan. Mendengar itu, Nam Chang-yu menyeringai dalam hati. Dia pasti gagal, mana mungkin editing video bisa selesai dalam sehari. Sementara itu, Tae Seok hanya menatap layar komputernya yang masih kosong. Aku benar-benar tidak paham. Harus mulai dari mana? 1 minggu kemudian, hari penyerahan pun tiba. Nam Chang-yu dengan penuh percaya diri menyelesaikan pekerjaannya, lalu mengirim email ke pihak pusat pelatihan. Tak lama setelah itu, ia menemui direktur yang sedang memilih minuman di sebuah toko dalam area pusat pelatihan. Kepala pusat pelatihan, katanya, apakah Anda sudah memeriksa email yang saya kirim pagi ini? Direktur itu menjawab santai, email tentang album dan video itu. Sudah, Nam Chang-yu tersenyum bangga. Saat Anda mengatakan penilaian akan berdasarkan kemampuan editing video, saya sangat senang. Terima kasih atas perhatiannya. Namun ekspresi direktur tetap datar. Maksudmu apa? Katanya dingin. Hasil terbaik justru milik tim Tae Seok. Album dan video tim B sangat bagus, bahkan terlihat seperti buatan profesional. Ia menatap langsung ke arah Nam Chang-yu. Sedangkan punyamu, jelek, terlihat asal-asalan. Wajah Nam Chang-yu langsung membeku. Apa, benarkah begitu? Di waktu yang sama, di tempat lain. Tae Seok sedang menelepon seseorang. Ya, Pak Bos, saya sudah transfer uangnya barusan. Album dan videonya bagus sekali. Benar-benar seperti buatan profesional. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, saya sudah transfer 800.000 won. Silakan dicek. Dari seberang terdengar jawaban santai, oke, sudah masuk. Kalau nanti butuh album atau video lagi, jangan ragu hubungi saya. Telepon pun ditutup. Beberapa saat kemudian, di ruangan sekretaris utama. Seorang direktur eksekutif datang dan berkata, Sekretaris utama, saya datang karena ada hal yang ingin saya laporkan langsung. Apakah Presdir sedang ada di dalam? Sekretaris Song menoleh. Direktur eksekutif Kim, ada keperluan apa? Presiden meminta semua laporan hari ini disampaikan secara tertulis. Apakah ini sangat mendesak? Direktur itu tampak bingung. Apa saya melakukan kesalahan? Biasanya Presdir menerima laporan langsung. Kenapa sekarang harus tertulis? Sekretaris Song menjawab tenang, bukan hanya Anda.
Semua laporan diubah menjadi tertulis. Mungkin ini akan berlangsung untuk sementara waktu. Jika sangat penting, sampaikan saja kepada saya. Direktur itu akhirnya menghela napas. Tidak usah. Kalau begitu saya tinggalkan saja dokumennya di sini. Sementara itu, di ruangan Presdir, Kim Chang-mo menatap layar komputernya, memantau rekaman CCTV dari pusat pelatihan. Di sana, Jung-mi sedang berbicara dengan Tae Seok. Sudah hampir minggu terakhir ya. Menurutmu siapa yang akan jadi peringkat 1? Tae Seok menjawab santai, saya kurang tahu. Kalau menurut senior, Jung-mi berpikir sejenak. Menurutku, ketua tim C, Yura. Keterampilannya bagus, presentasinya juga kuat, dan kreativitasnya luar biasa. Sepertinya dia juga cukup dekat denganmu. Kalian punya hubungan apa? Tae Seok tampak terkejut. Hah, maksudnya apa? Aku cuma penasaran. Kalian terlihat dekat. Senior sampai berpikir begitu. Jawab Tae Seok ringan. Jung-mi tersenyum. Tidak juga, cuma bertanya saja. Melihat itu dari layar, Kim Chang-mo bergumam dalam hati, tidak ada suara, aku tidak tahu mereka bicara apa. Ia menyipitkan mata, apa mungkin mereka berdua pacaran? Lalu ia menghela napas pelan. Cucuku, dia harus menemukan seseorang yang bisa mendampinginya seumur hidup. Tiba-tiba pintu diketuk. Siapa? Bukankah aku sudah bilang jangan ada yang masuk? Pintu terbuka, sekretaris Song masuk. Ini saya, Presdir. Anda mau makan siang di mana? Masuklah. Bagaimana kalau ke Seceko? Tiba-tiba aku ingin makan Abai Sundae. Sekretaris Song tersenyum tipis. Abai Sundae itu hanya alasan. Sebenarnya Anda ingin pergi ke pusat pelatihan, tempat cucu Anda berada. Ia melanjutkan dengan nada serius, seharian Anda hanya melihat CCTV dan menyuruh saya mengurus semua pekerjaan. Para eksekutif mulai merasa ada yang aneh. Kim Chang-mo terdiam sejenak. Kau tahu bagaimana perasaanku sekarang? Kalau kau di posisiku, apa kau bisa tetap fokus bekerja? Sekretaris Song menjawab tegas, Anda adalah pilar utama El Song Group. Pilar tidak boleh goyah. Mulai besok, mohon kembali menerima laporan seperti biasa. Ia lalu menambahkan, bagaimana kalau begini saja? Saya punya sebuah ide. Kalau Anda setuju, Anda bisa kembali bekerja normal mulai besok. Kim Chang-mo menatapnya. Baiklah, jelaskan. Beberapa hari kemudian, di pusat pelatihan, hasil akhir diumumkan. Peringkat 1, Cha Yura. Yura menatap papan itu dan bergumam dalam hati, syukurlah, aku berhasil. Di sebelahnya, seseorang berkata pelan, jadi Yura peringkat 1, aku peringkat 2. Tae Seok mendekat. Selamat, ketua tim C. Kamu pasti akan memanfaatkan jurusanmu, kan? Kebetulan ada lowongan di divisi memori Elsong Elektronik. Yura menggeleng. Tidak, aku ingin masuk divisi perencanaan strategis. Itu tujuanku sejak awal. Tae Seok sedikit terkejut. Benarkah? Itu jauh dari jurusanmu. Kamu yakin tidak akan menyesal? Yura menjawab mantap, tidak. Aku sudah memutuskan dari awal. Seorang pria di dekat mereka memperhatikan dan bergumam dalam hati, aneh, Yura biasanya tidak seramah ini. Malam harinya, pengumuman terdengar, seluruh lampu kamar akan dimatikan dalam 30 menit. Di sudut ruangan, Kang Min Yong menatap hasilnya. Peringkat 155. Wajahnya kaku. Tae Seok yang kebetulan melihatnya mendekat. Kang Min Yong, kau sudah bekerja keras. Min Yong langsung menoleh tajam. Ada apa? Kenapa kau di sini juga? Dalam hatinya, apa dia mau cari masalah lagi? Tae Seok berbicara pelan, pertemuan terakhir kita agak canggung. Mungkin ini juga jadi pertemuan terakhir kita di sini. Ia menatap Min Yong dengan serius. Aku ingin kita saling memaafkan. Kalau nanti bertemu lagi, semoga kita bisa jadi teman baik. Min Yong mendengus dalam hati, teman baik. Dia bercanda, namun Tae Seok melanjutkan, kita tidak pernah tahu bagaimana hidup akan berjalan. Selama sebulan ini, kita sudah melewati banyak hal. Aku tidak ingin hubungan ini berakhir dengan buruk. Dalam hati Min Yong bergumam, memang sih, aku tidak merasa terganggu olehnya. Tapi kenapa dia bersikap seperti ini? Padahal kita bisa saja saling menjauh, kenapa harus seperti ini? Tae Seok kembali berkata pelan, kau pasti bingung kenapa aku begini, kan? Aku ini tipe ENFP. Aku suka berinteraksi dengan orang lain, jadi aku ingin menyelesaikan masalah seperti ini. Ia tersenyum ringan. Ini mungkin akan jadi pertemuan terakhir kita. Sayang kalau kita tidak berbaikan. Min Yong terdiam sejenak. Hanya karena itu alasannya. Akhirnya ia menghela napas. Baiklah, kita berbaikan saja. Aku juga minta maaf. Tae Seok tersenyum. Tidak masalah. Namun Min Yong menambahkan sambil menatapnya, oi, kau tahu kan kalau tingkah lakumu itu menyebalkan. Tae Seok sedikit terkejut, tapi tetap tersenyum. Beberapa orang memang bilang begitu. Tapi aku sendiri tidak merasa seperti itu. Min Yong melanjutkan, cara bicaramu, seolah-olah kau sudah siap menghadapi apapun. Seolah semuanya mudah bagimu. Itu bisa bikin orang lain merasa tertekan. Tae Seok terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Baiklah, akan kuingat. 3 hari kemudian, di ruang tunggu, seorang direktur berdiri di depan mereka. Selamat datang para calon anggota divisi perencanaan strategis. Ia mulai memanggil nama satu persatu.
Cha Yura, saya, jawab Yura. Oh Seokyun, saya, dan Kim Tae-seok. Direktur itu menatap mereka bertiga. Kalian adalah kandidat yang tersisa. Total hanya 3 orang. Dalam hati Tae-seok bergumam, kenapa hanya 3? Jin Yong mana? Ia langsung mengangkat tangan. Kepala divisi, bagaimana dengan karyawan Choi Jin Yong? Direktur itu menjawab datar, nilainya tidak memenuhi syarat. Ia akan ditempatkan di tim pengendalian kualitas Elsong Elektronik. Ruangan menjadi sunyi. Direktur itu melanjutkan, kalian juga bisa gagal kapan saja. Jika ingin menyerah, lebih baik sekarang. Pilih jalan lain. Tak satu pun dari mereka berbicara. Baik, katanya, aku anggap tidak ada yang menyerah. Ia lalu menatap mereka dengan serius. Sekarang, aku butuh persetujuan kalian untuk satu hal. Dalam hati Tae-seok bergumam, persetujuan, untuk apa? Direktur itu memberi isyarat ke pintu. Silakan masuk. Seorang pria masuk dan memperkenalkan diri, saya Jung Hong Yu, sutradara dokumenter dari KBC. Direktur itu menjelaskan, selama 4 bulan ke depan, kalian akan direkam untuk sebuah program dokumenter tentang perjalanan menuju divisi perencanaan strategis Elsong Group. Ia berhenti sejenak. Program ini akan ditayangkan secara publik. Karena itu, kami membutuhkan persetujuan kalian. Tatapannya tajam. Apakah ada di antara kalian yang menolak? Ketiganya tetap terdiam. Tidak ada yang mengangkat tangan. Direktur itu mengangguk pelan. Baik, aku anggap tidak ada yang menolak. Kalian semua akan menandatangani surat persetujuan. Beberapa saat kemudian, di kantor pusat Elsung, Direktur Divisi Perencanaan Strategis berdiri di hadapan Kim Chang-mo. Presdir, ketiga kandidat yang ditunjuk telah menyetujui untuk mengikuti proses syuting. Sutradara Jung akan mulai merekam selama 4 bulan, dimulai minggu depan. Kim Chang-mo menjawab singkat, baik, lanjutkan. Direktur itu ragu sejenak. Presdir, bolehkah saya menanyakan sesuatu? Tentu, saya ingin memahami alasan Anda menyetujui investasi sebesar 200 juta won untuk program ini. Kim Chang-mo menatapnya tenang. Program pelatihan internal ini bertujuan meningkatkan kesadaran elit di seluruh perusahaan. Kau mengerti? Direktur itu mengangguk, namun masih ragu. Saya mengerti, tapi, untuk karyawan seperti Kim Tae-seok, yang berasal dari program belajar mandiri, sepertinya tidak sesuai dengan standar elit. Wajah Kim Chang-mo langsung mengeras. Apa salahnya program belajar mandiri? Suaranya meninggi. Aku sendiri putus sekolah waktu kecil. Jadi menurutmu aku tidak pantas menjadi presdir? Direktur itu langsung pucat. Bukan begitu maksud saya. Saya minta maaf. Kim Chang-mo menarik napas, lalu berkata lebih tenang, ingat ini. Gelar bukan segalanya. Ia menatap tajam. Kim Tae-seok adalah karyawan terbaik dan juga penjualan terbaik. Apa kau pernah mencapai itu? Tidak, presdir. Bahkan di tim dukungan pendidikan, dia mengalahkan seniornya dan mendapat peringkat pertama. Kau sudah lihat laporannya, bukan? Sudah, presdir. Bagus. Terus perhatikan dia. Orang seperti dia yang membuat Elsung kuat, bukan seperti wakil presdir yang hanya suka main-main. Tak lama setelah itu, Jin Tae melihat direktur tersebut keluar dari ruangan presdir. Dalam hatinya ia bergumam, apa yang terjadi? Ia segera memanggil direktur itu ke ruangannya. Apa yang dikatakan presdir? Direktur itu menjawab hati-hati, saya melaporkan tentang proyek dokumenter untuk calon anggota divisi perencanaan strategis. Jin Tae mendengus. Kenapa tiba-tiba hal seperti itu? Apa dia mulai pikun? Direktur itu menjawab, sepertinya presdir ingin meningkatkan kesadaran elit di perusahaan. Hal tidak penting, potong Jin Tae. Ada lagi, direktur itu ragu. Bicara saja. Dengan gugup ia berkata, presdir mengatakan, orang-orang seperti mereka yang akan membuat Elsung kuat, bukan seperti wakil presdir yang hanya suka main-main. Wajah Jin Tae langsung gelap. Keluar. Direktur itu terkejut. Apa? Keluar, bentaknya. Direktur itu pun segera pergi. Begitu sendirian, Jin Tae langsung menelepon. Peter, kapan kau akan datang? Dari seberang terdengar suara santai, masih ada urusan di Hong Kong. Mungkin 3 minggu lagi. Jin Tae menahan kesal. Ini proyek besar. Apa kau tidak paham? Peter tertawa kecil. Kalau memang besar, tunjukkan dokumen yang jelas. Jangan seperti penjual toko kelontong. Toko kelontong. Suara Jin Tae meninggi. Kau menyamakan Elsung Group dengan itu. Peter tetap tenang. Kenapa marah? Siapkan dokumen serius dulu. Kita bukan anak sekolah lagi. Telepon ditutup. Jin Tae melempar ponselnya. Brengsek. Dalam hatinya ia bergumam, kita lihat saja nanti bagaimana nasib Elsung. Malam harinya, di departemen store Elsung. Di sebuah restoran, Tae-seok duduk berhadapan dengan Seokyun. Terima kasih atas makanannya, senior, kata Seokyun. Makan yang banyak, aku yang traktir. Tak lama kemudian, Yura datang. Maaf, toiletnya tadi ramai. Yura, cepat duduk. Makanannya sudah datang, kata Seokyun. Yura tersenyum dan duduk. Wah, kelihatannya enak sekali. Selamat makan, senior. Iya, makanlah yang banyak, jawab Tae-seok. Namun dalam hati Seokyun bergumam, kenapa dia duduk di sana, bukan di sampingku. Ia diam-diam menatap Yura. Tae-seok lalu bertanya, ada yang salah, Seokyun?
Seokyun menjawab pelan, bukan masalah besar, tapi agak kurang nyaman kalau pria dan wanita duduk berdampingan padahal masih ada kursi kosong. Yura langsung berkata, tidak apa-apa. Aku tidak merasa tidak nyaman. Tae Seok segera berdiri. Ah, benar juga. Kalau begitu aku pindah saja. Ia lalu duduk di samping Seokyun. Namun setelah itu, suasana sempat canggung. Saat itu, Tae Seok tersenyum ringan dan berkata, nah, karena masalahnya sudah selesai, ayo kita makan. Suasana yang sempat kaku perlahan mulai mencair, meskipun masih tersisa rasa canggung di antara mereka. Di sisi lain, Yura hanya diam sejenak sambil menatap piringnya. Dalam hatinya ia bergumam, Seokyun opa, kenapa jadi begitu sih?